supaya tampil berani kah atau mungkin seperti apa? Enggak sih, pas lagi ada di rumah aja, pas lagi istirahat dari pondok ya udah. Terus Umi ngajar di mana? Oh di sini dekat masjid sini. Ya udah dia mau ikut ya udah gitu. Tapi Bilal sendiri emang udah terlatih untuk ceramah atau Enggak, belum nih baru kali ini nih sama saya. Ya Bilal. Ini dong Bilal, geseran sini. Dianya mau ikut. Ya udah kita ajak, pada dia di rumah sendiri. Gitu. Tanya diajak. Bilal sendiri gimana nih? Ikut Gimana Bilal? Suruh sih buat pengalaman pertama. Nah, seperti apa pengalaman pertama hari ini? Biasa aja sih. Cari pengalaman. Biasa aja. ada nervous mungkin ini Ada, karena pasti pertama ada. kali. Pastilah dia ada punya Pasti ada. emak-emak. Tertarik. Oke, ada nih, ini anak yang ketiga. Yang empat dong. Yang keempat sendiri untuk nerusin. Ada nih kayaknya buat pengganti. Enggak sih, kita juga enggak memaksakan. Maksudnya kalau berdakwah itu kan semua orang punya hak, semua orang punya kewajiban untuk berdakwah loh ya. Karena kan berdakwah itu apa sih, kita menyampaikan hal yang baik, berbuat baik itu kan salah satu dakwah. Seperti halnya kayak ke Abizar juga, dia dengan caranya dia, dengan geng motornya, dengan bikers dakwahnya itu udah menjadi dakwahnya dia gitu. Jadi ya mengalir aja gitu. Bila mungkin di pesantren sendiri emang diajarkan untuk menyiapkan ini sudah dari kapan, kemudian seperti apa mungkin? Dari awal masuk pesantren itu udah dianjurkan banget sama pondok untuk pas pulang nanti dakwah segala macam. Dia manaatin juga sama Imam Ustadz sama Habib sekali. Bila ya bisa dikatakan kayak baru pertama kali gitu kan. Iya. Seperti apa sih melihat tadi masanya sama emak-emak? Banyak pula ya. Banyak bulan Bila. Rewel. Lama rewel. Recoh sana sini. Ini seru buat pengalaman pertama sih. Kapok nggak atau mungkin wah jadi tambah tertarik lagi? Jadi Gimana? tertarik pengen terjumus dalam hal tersebut, pengen lagi. Gimana nih tanggapannya tadi nih menilai Bilal sudah berani akhirnya tampil? Iya, ya alhamdulillah. Maksudnya kan ini harus yang penting kan bagaimana berinteraksi dengan audiens dan dia sudah berani walaupun grogi. Nah, kan dia lagi belajar. Jadi mungkin ya masih terbata-bata atau ngobrolnya masih ya masih takut-takut kan gitu kan namanya, yang kita berhadapan dengan umur yang tidak dengan usia dia di atas, lebih kan pengalamannya yang mendengarkan itu jauh lebih banyak kan gitu. Jadi ya itu jadi pengalaman buat dia. Jadi kan ilmu itu kan harus disampaikan ya supaya kitanya nggak lupa, diulang-ulang lagi ya. Ini cara murojaah dia dengan berhadapan dengan audiens di dalam dakwah gitu. Senang. Bisa dikatakan ini lagi liburan atau lagi memang lagi pulang aja? Enggak, dia mau ke dokter gigi jadi izin aja. Melihat anak bungsu sendiri udah sebesar ini, udah Iya, bisa berarti dakwah, makin tua dong aku ya. terharu juga Bu, nggak sih? Ya alhamdulillah, ya pastilah, pasti semua ibu-ibu, semua orang tua di dunia ini pasti pengen menginginkan anak itu yang soleha, yang bermanfaat gitu. Nah, ya, bersyukur alhamdulillah. Kalau pengen jadi dakwah sih belum tahu. Mungkin kalau sekarang pengen dakwah dulu, cuman kalau kedepannya sih belum tahu. Jadi sekarang udah ada ketertarikan. Udah. Dari kakak-kakak sendiri mungkin udah ada ajakan mungkin untuk ikut misalnya kayak Kak Abizar gitu, untuk ikut dakwah, bikers dakwah atau Ada sih ajakan. Mungkin juga mereka untuk mensupport aku biar bisa lanjut dakwah lagi. Ini mungkin di luar KPM. Apa ya? Perkembangannya Adiba. Apa ya Adiba, kenapa? Misalnya kemarin kan mungkin udah bilang ya sudah 70%. Ya doain aja lah, doain semua dilancarin sama Allah itu aja. mungkin katanya dipercepat itu kenapa nih? Enggak, mau dipercepat. Sudah ada tanggalnya. Sudah. Ya doain aja lah, doain semoga segala sesuatunya lancar kan gitu aja. Mungkin boleh sedikit sosok calonnya Adiba
Ya pokoknya baik, baik, soleh, ya rajin sholatnya, smart, itu. Kalau tapi Bukan hanya Adiba saja mungkin, kalaupun Abizar menikah muda pun saya dukung. Dulu saya juga nikah muda, karena kan nikah muda itu kan sebenarnya kan dalam sunnah yang harus disegerakan itu menguburkan jenazah, terus menikah ya. Kalau sudah ada jodohnya kan gitu, nggak boleh dilama-lamakan, apa menghindarkan dari maksiat juga. Nah, kalaupun anak saya pun Abi kok Bilal sih, bilang enggak, masih muda. Anak saya Abizar pun kelak dia mau menikah juga, ya saya setuju banget gitu di usia dia yang masih muda misalkan, karena buat apa, menghindarkan jauh dari maksiat kan gitu. untuk kesiapannya dari mungkin dari hakim-hakim, kesiapannya Adiba sendiri sudah seperti apa? Ya kalau itu kan kembali ke anaknya. Cuma sebagai orang tua kan pasti kita membekali bagaimana siap menikah itu bukan hanya finansial aja, bukan hanya materi saja. Itu urusan sekian lah. Tetapi bagaimana dia mempersiapkan dirinya menjadi seorang istri kelak. Di saat suaminya bilang A ya A harus nurut. Di saat suaminya bilang udah deh nggak usah karir lagi di rumah aja, ya itu harus nurut. Siap gak kita kamu menjadi istri yang mau dibimbing sama suaminya. Begitupun juga seorang suami. Saat misalkan Abizar yang menikah, yang saya pertanyakan siap nggak, bukan urusan materi mah gampang. Dulu saya sama Uji nikah juga nggak punya apa-apa, tapi lebih kepada siap nggak kamu membawa istrimu kelak gitu, yang kamu belum tahu karakternya, yang kelak nanti bakalan tahu setelah pernikahan, pasti ada ujiannya. Siap nggak kamu ngebimbing jadi imam, kamu sudah punya makmum segala macam. Itu yang harus, yang saya pertanyakan, yang saya bekali dari lebih kepada persiapan mentalnya ya. Untuk Adiba sendiri seperti apa nih? Menurutnya dia sendiri jawabannya? Ya insya Allah lah, kalau udah memutuskan itu kan berarti kan memang sudah siap. Prosesnya ini ta'aruf atau sudah kenal atau seperti Wah saya nggak tahu deh itu. Saya nggak tahu, yang jelas mereka sering LDRan itu aja. Tapi kabarnya sendiri memang persiapannya udah hampir rampung, benar nggak sih? Doain aja ya. Doain aja pokoknya, karena udah pada tahu semuanya, doain aja biar segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah ya. di bulan apa Umi? Rahasia dong. Pokoknya tunggu aja. Coming soon. Ya namanya orang tua dimanapun siapapun ya pasti kan kita kan sudah tugas kita buat ngerawat, ngelahirin, ngelawat, ngedidik sampai akhirnya kita melepaskan, ya harus mau dilepas, nggak, itu bukan milik kita kan gitu. Jadi kita tugasnya cuma itu gitu. Ya alhamdulillah. Ada jangan atau pesan apa Umi untuk Adiba akan menjadi seorang istri mungkin? Dan dibawa ke luar negeri. Ya harus jadi istri ya banyak lah wejangannya. Maksudnya kalau suami belum bangun, istri harus bangun dulu, harus mempersiapkan semuanya itu. Gitu. Harus bisa masak. Kayak Adiba bakalan dibawa ke luar negeri juga. Enggak tahu kata siapa lu. Kabarnya. Enggak lah. Ya kalaupun mau dibawa kemanapun juga ke ujung dunia, namanya suami kan dia harus nurut sama suami. Kalau misalkan nanti dia punya suami, ya seorang istri, kalau seorang wanita kalau udah dinikahin jadi istri ya kan dia harus mendahulukan suaminya dulu ketimbang orang tuanya. Kalau orang tuanya ngelarang udah deh nggak usah jauh-jauh, ya nggak boleh. Gimana harus suaminya yang harus diutamakan kan gitu. Mi, tentang Oklin sendiri nih Mi, kemarin kan ada dari salah satu yang melaporkan Oklin tentang kelakuan dia gitu kan, seperti apa sih? Ya mungkin saya dengan beberapa teman-teman pun, dari teman-teman artis pun ada memang punya niatan untuk ke situ, karena saya pun juga sebagai seorang pendakwah ya sangat menyayangkan dengan apa yang dia lakukan. Bahkan saya didesak oleh semua majelis-majelis taklim se-Jabodetabek yang isinya mungkin ibu-ibu yang mau punya anak remaja, mau punya anak kecil. Nah, bahkan juga pengajian-pengajian remaja itu mendesak saya untuk untuk mengambil tindakan. Maksudnya di sini kalaupun melaporkan kan kita tidak niat untuk memenjarakan, tidak. Ya, maksudnya di sini supaya ada power, ada kekuatan dari saat dipanggil oleh pihak kepolisian kan dia datang.
walaupun di situ kita akan mediasi, bertemu dengan semuanya, bertanya maksudnya apa, tujuannya apa, mau nggak diulangin lagi. Kalau nggak ya udah selesai. Permintaan maaf hanya itu aja, terus tidak mengulangi lagi kan gitu, hanya memberikan efek jerah supaya yang lainnya pun juga tidak ikut-ikutan, karena hal ini kan bukan berarti saya jauh lebih baik dari beliau, bukan gitu, walaupun dengan pakaian saya tuh saya merasa lebih baik, enggak gitu, mungkin ibadahnya beliau jauh lebih baik dari saya kan juga saya nggak tahu, tapi di sini lebih kepada kepengen memberikan kalau memang mau bersosial media silahkan, mau membuat konten apapun tapi tolong gitu kontennya itu yang ada edukasinya, yang membuat tontonan itu jadi tuntunan buat anak-anak. Sekarang anak-anak kecil juga punya handphone kok, anak-anak kecil bisa mengakses gitu, apa yang lagi viral diketik keluar. Nah itu kan tidak menjadi tontonan yang baik dong gitu. Nah itu yang meresahkan semua ibu-ibu, bahkan anak-anak remaja sendiri kan itu. Jadi mungkin ya lebih kepada itu ya. Apa kira-kira untuk segera melaporkan? Kalau saya dan teman-teman artis ya, tapi mungkin saya perwakilan dari pendakwah ya, itu laporannya sudah masuk. Sudah masuk di Polda atau di Mabes atau mana nih? Di Barreskrim ya. Siang ini insya Allah. Siang ini saya dipanggil ke sana. Seperti apa sih nih? Jadi saksi. Bisa dikatakan kayak ini memang tidak sepatutnya hal seperti itu terjadi. Ya betul dong. Apalagi mungkin buat orang tua juga gitu, untuk sering mengingatkan gitu, tahu apa sih isi sosial media anak-anak kita gitu. Saya pun juga gitu. Kalau Abi memposting hal-hal yang ini saya tegur. Saya ingatkan, karena followers kamu yang melihat itu bukan hanya seusia kamu aja, tapi ada anak kecil yang sekarang bisa mengakses semuanya. Apa yang dia idolakan dia akan akses, dia akan cari. Nah itu pun juga saya didik anak-anak saya untuk bersosial media dengan baik. Ya untuk memposting apapun tuh dilihat dulu gitu. Nah, terus ya udah pasti semoga ini menjadi menjadi hidayah juga ya kan. Kita nggak boleh ngebenci, saya nggak ngebenci Oklin ya enggak, tapi saya tidak suka dengan apa yang dia lakukan, karena ini meresahkan semuanya, bahkan membawa citra buruk berhijab, walaupun memang jilbab dan akhlak nggak bisa tidak bisa disalahkan jilbabnya saat orang dengan akhlak seperti itu, karena jilbab satu kewajiban, cuma kita harus tahu kewajiban berjilbab itu seperti apa, bukan hanya menutupi rambut saja, tetapi semuanya yang menjadi aurat harus tertutup gitu kan. Terus dengan juga saat berjilbab ya dia tahu, dia sedang dimuliakan sama Allah dengan perintah jilbabnya, ya muliakanlah dirinya gitu dengan membuat sesuatu yang bermanfaat, yang tidak akhirnya mengundang orang tuh jadi berpikir negatif gitu kan. Bisa dikatakan kayak sekarang kan beberapa majelis juga melaporkan, dan kalangan artis juga memang melaporkan, dan juga perwakilan dari pendakwah juga melaporkan. Artinya memang diharuskan dia tuh ada efek jerahnya seperti apa sih? Ya pasti tidak mengulangi lagi ya, tidak mau bikin konten apapun silahkan gitu. Maksudnya jangan lebih kepada hal-hal yang bersifat maaf, ini kan mungkin bisa dibilang masuknya ke pornografi ya gitu. Karena kan takut gitu, itu bukan sebuah edukasi yang baik gitu. Saat anak kecil ngelihat cara makan ekstrim begini ya, kan itu bahaya gitu kan. Nah itu hal-hal yang kayak gitu ya, buat efek jerah ya, supaya tidak ada terulang lagi orang mau melakukan takut nanti dilaporin hal itu, supaya buat semuanya aja gitu. Kamera sendiri Umi mau ditemenin sama Abizar untuk melaporkan ini? Enggak, Abizar lagi sibuk, ada sama teman-teman yang lain, teman-teman artis yang lain. Abizar lagi syuting banget, nggak bisa izin, tapi dia mendukung, kayak Reva Hardi pun juga mendukung gitu ya. Masuk ke polisi? Hah? Maksudnya untuk dipanggil dianya gitu kan, supaya ada efek jerah. Memang mendingan dibuka atau mendingan dipolisikan seperti apa nih? Maksudnya dibuka gimana tuh? Buka jilbab. Ya jangan, kalau buka jilbab ya jangan. Maksudnya kalaupun dipolisikan juga kan bukan hak saya. Tetapi maksudnya gini loh, supaya ada mediasi kita. Saat dia melakukan hal seperti itu ya sudah kita kita mediasi lah, kita ajak ngobrol baik-baik dari hati ke hati ya. Mungkin saya sebagai seorang ibu, dia anak saya misalkan, ya saya nasihati gitu, jangan sampai ya kalau kedua kalinya bisa urusannya udah sama, kamu tahu ini melanggar undang-undang pornografi kan gitu, bisa masuknya ke situ. Maksudnya ini lebih kepada jadi kalau yang memanggil saya mungkin, atau yang manggil teman-teman artis kan mungkin kurang power gitu. Tapi kalau dari pihak kepolisian ya sudah, akhirnya kita bisa duduk sama-sama ngobrol, dan itu loh maksudnya. Nah bisa dikatakan sekarang kan dia kan memang sudah beberapa kali membuat konten ya Mi, ya, dengan pakaiannya seperti itu gitu kan. Nah sekarang sendiri mungkin lagi kena batunya sendiri nih dalam hal
seperti ini nih, gimana nih Mi? Ya mungkin ini udah cara Allah menegurnya ya gitu dan sebenarnya ini juga tarbiyah. Dengan adanya dia membuat konten seperti itu, ini pun juga menjadi tarbiyah buat kita semuanya yang akhirnya para ibu bisa menasehati anaknya, bisa ngingetin anaknya kan gitu. Nah ini menjadi salah satu ujian lah gitu ya. Cuma ya kita tidak bisa menyalahkan jilbabnya karena jilbab itu adalah sebuah kewajiban. Nah dia sudah mempunyai satu poin plus dia mau menjalankan perintah Allah dengan menutup hijabnya sebagai seorang muslimah. Tapi tolonglah dibenahin yang lain-lainnya juga gitu. Artinya dari perwakilan artis sendiri sudah menghubungi dia belum sini untuk kayak mediasi di luar? Oh mungkin belum ya, mediasi? mungkin belum. Artinya memang hari ini ya Umi dipanggil. Jadi kan dari pihak sana juga sempat bilang nih katanya yang nggak wajar lebih dari dia tuh banyak, tapi kenapa dia yang dilaporkan? Ya, Sama tetapi kan abang dari dia sendiri. bukan masalah busananya ya, tetapi lebih kepada apa yang dia lakukan dengan konten tersebut. Itu kan membuat orang itu berpikirnya lain gitu. Sudah pasti ya. Buat orang awam pun pasti paham, pasti ngerti gitu ya. Hal itunya. Kalau dengan pakaian yang lain banyak sekali kok orang pakai pakaian yang masih kelihatan lekuk tubuhnya dengan berhijab ya itu karena ya kembali lagi cuma dengan apa unsur yang seperti itu gitu loh. Maksudnya ya nggak perlu diposting kalau mau maksiat ya silahkan.